semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya akan berbagi resep dengan kalian semua. Saya membuat sambal cabai hijau ala-ala rumah Padang ya teman-teman. Ini praktis banget, ekonomis. Bagaimana cara membuatnya? Kita siapin bersama ya. Bahan-bahan yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan cabai hijaunya sebanyak 30 buah cabai hijau ya. Cabai hijaunya ini akan saya rebus terlebih dahulu. Saya juga menggunakan tomat yang masih berwarna hijau. Kalau teman-teman punya tomat yang besar-besar, boleh menggunakan tomat yang besar ya. Tomatnya berwarna hijau. Kita rebus sampai mendidih atau sampai kulit tomat ini melupas ya. Kita ambil cabainya, kita tiriskan dari airnya. Setelah itu kita akan menghaluskan atau kita ulek terlebih dahulu. Kalau membuat sambal cabai hijau ini tidak direkomendasikan menggunakan chopper ataupun blender ya. Jangan lupa untuk menambahkan garam agar ketika kita menguleknya itu tidak licin atau lebih mudah ya. Tekstur dari sambalnya dengan tekstur yang kasar saja ya teman-teman. Jangan terlalu halus, malah nanti nggak enak dan tidak sensasi dari sambal hijaunya tidak dapat ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai ya, sampai semua cabai hijaunya ini sudah diulek. Jika sudah seperti ini, kita akan masukkan atau kita menambahkan tomat yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Untuk jumlah tomatnya boleh disesuaikan dengan ukuran tomat yang akan kalian pakai ya, atau kebutuhan kalian semua ya teman-teman. Untuk tekstur tomatnya itu sama dengan tekstur cabai ya teman-teman. Jangan terlalu halus, cukup dengan tekstur kasar saja. Lakukan sampai semua tomatnya ini sudah kita ulek ya teman-teman, atau kita haluskan. Oke teman-teman, ini sudah selesai dan kita akan masuk ke tahap selanjutnya ya. Di sini saya telah memanaskan minyak panas dengan goreng. Jangan lupa teman-teman untuk menyalakan api kompornya dengan kita tumis terlebih dahulu cabai ini atau sambalnya ini. Sambalnya ini masih mengandung air teman-teman, jadi kita tumis terlebih dahulu agar airnya ini berkurang. Dan jangan lupa untuk menambahkan penyedap rasa. Untuk penyedap rasa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk dikoreksi rasanya ya teman-teman. Sudah sangat pas, siap untuk kita sajikan dan kita nikmati dengan lauk yang sudah kita masak di rumah. Beginilah teman-teman resep sambal cabai hijau saya hari ini. Semoga menginspirasi kalian semua ya. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Lanjut di sambal berikutnya ya. Ini cara bikinnya mudah, praktis dan juga ekonomis. Kita bikin sama-sama ya, jangan skip. Terima kasih. Saya telah mempersiapkan air dan sudah mendidih ya teman-teman. Jangan lupa untuk memasukkan bawang putihnya 4 siung dan bawang merahnya 10 siung. Tambahkan juga tomat yang sudah matang dibelah menjadi 2 bagian. Saya pakai ada 5 buah tomat ya teman-teman. Setelah itu cabai keritingnya yang masih warna hijau saya pakai 20 buah. Tambahkan juga cabai rawit besarnya. Di sini cabai rawit besarnya saya memakai sekitar 20 buah juga.
Jangan lupa untuk menambahkan cabai rawit kecilnya yang masih berwarna hijau. Saya pakai 20 buah juga. Kita masukkan, kita masak, kita rebus sampai dengan matang. Tandanya sampai kulit dari tomatnya itu mengelupas atau mengkerut ya teman-teman. Seperti ini sudah matang, siap untuk dimatikan api kompornya. Dan kita angkat cabainya ini, kita buang airnya ya teman-teman. Jika sudah dibuang airnya, siap untuk kita ulek menggunakan alat tradisional aja atau ulekan. Tidak direkomendasikan untuk dicopot ataupun di blender ya teman-teman, kalau ingin membuat sambal yang seperti ini. Kita masukkan semua bahan-bahan yang sudah kita rebus tadi ke dalam atau ke atas ulekan. Dan ini akan saya ulek terlebih dahulu, tapi teksturnya kasar saja ya teman-teman. Sebelum diulek, kita tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya saya memakai 2 sendok teh penyedap rasa ya teman-teman. Setelah itu kita akan ulek. Teksturnya cukup dengan tekstur yang kasar saja ya, jangan terlalu lembut. Seperti ini ya teman-teman. Untuk bawangnya kita akhirkan saja ya, cukup dibejek-bejek saja atau digeprek saja. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Saatnya sekarang kita akan lanjutkan ke tahap yang selanjutnya ya. Jangan lupa teman-teman mempersiapkan wajan atau pan yang sudah berisikan minyak. Jangan lupa juga untuk menyalakan api kompornya. Kita masukkan cabai yang sudah kita haluskan tadi atau kita ulek tadi ke dalam minyak yang sudah panas. Kita aduk, kita masak sambalnya ini sampai bau langunya itu hilang ya teman-teman, atau kadar air dari sambalnya ini berkurang. Kita aduk-aduk dan jangan lupa teman-teman untuk mengkoreksi rasanya ya. Kalau belum pas, boleh ditambahkan garam ataupun penyedap rasanya. Tapi kalau sudah pas, boleh kita matikan api kompornya dan siap untuk kita sajikan di atas piring saji. Dan inilah teman-teman resep sambal bawang saya hari ini. Ini rasanya enak banget, gurih, pedas, pokoknya mantap banget. Cocok banget untuk disajikan atau bebarengan dengan lauk ya teman-teman. Silahkan dicoba ya, semoga bermanfaat, semoga kalian suka dengan resep yang sudah saya bagikan. Ketemu lagi di resep dan video saya berikutnya. Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat sambal tauco, tapi bumbu-bumbunya kita iris-iris aja, nggak kalah enak dengan yang diulek. Sekarang kita persiapin dulu ya bahan-bahan yang akan kita perlukan. Di sini saya akan memotong daun bawang. Untuk daun bawangnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya. Potongannya agak besar aja, nggak masalah. Kalau saya daun bawangnya makanya nggak banyak ya. Setelah kita potong-potong daun bawangnya ini, kita sisihkan sejenak ya teman-teman. Lanjut untuk mengeksekusi bahan yang lainnya. Di sini saya telah mempersiapkan cabai merah keriting tapi yang masih warna hijau ya. Saya memakai sekitar 20 buah cabai keritingnya ini warna hijau. Kita potong-potong, potongannya agak besar aja, nggak masalah juga. Setelah itu lakukan sampai dengan selesai ya, sampai dengan semua cabainya ini sudah selesai terpotong. Setelah itu lanjut untuk di cabai rawit. Cabai rawitnya ini saya pakai 10 buah saja ya, cabai rawit yang hijau ya teman-teman. Kita potong menjadi 2 bagian atau 3 bagian ya, sesuaikan dengan besar atau kecilnya cabainya ini ya. Lakukan sampai dengan selesai. Sudah selesai, kita akan masukkan atau kita taruh terlebih dahulu ke dalam wadah.
Oh iya, kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ya ditambahkan, terutama cabai rawitnya ya. Jika sudah dimasukkan, lanjut di bahan yang lainnya seperti bawang merah. Bawang merahnya ini saya pakai 3 siung saja karena ini ukurannya besar-besar ya teman-teman. Kita iris tipis-tipis dan lakukan sampai dengan selesai ya. Kalau sudah selesai, kita sisihkan lagi bawang merahnya ini dan lanjut untuk ke bahan yang lainnya yang akan kita gunakan seperti bawang putih. Di sini saya memakai bawang putihnya itu sebanyak 3 siung saja ya teman-teman. Iris tipis-tipis dan lakukan sampai dengan selesai ya. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut kembali ke bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan tomat yang masih berwarna hijau. Kita potong-potong, potong sembarang aja nggak masalah ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan tomatnya itu 2 buah ya. Ukurannya sedang ya teman-teman, tidak terlalu besar. Dan ini tomat yang kedua ya, kita potong atau kita belah terlebih dahulu menjadi 2 bagian. Setelah itu baru kita nanti potong-potong sembarang aja ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai ya. Kalau sudah selesai, kita mau lanjut kembali ke langkah yang selanjutnya. Jangan lupa untuk panaskan minyak goreng atau minyak makan. Jangan lupa juga untuk menyalakan api kompornya. Gunakan yang sedang cenderung kecil saja ya teman-teman, jangan terlalu besar khawatir malah gosong. Kita masukkan bawang yang sudah kita potong-potong atau kita iris tadi. Kita tumis hingga sedikit layu dan juga wangi. Setelah itu masukkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi, cabai merah keriting yang masih warna hijau dan juga cabai rawitnya ya. Kita masukkan, kita campurkan dengan bawang yang terlebih dahulu sudah masuk dan kita aduk-aduk sampai sedikit layu dari cabainya ini ya. Setelah itu, jika sudah layu, kita akan lanjut untuk memasukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman. Kita orek-orek sebentar aja, jangan terlalu lama. Setelah itu, kita akan lanjut kembali untuk menambahkan bahan-bahan yang lainnya yang akan kita perlukan. Di sini saya akan menambahkan tauco. Untuk tauconya mereknya bebas ya teman-teman. Saya menambahkan tauconya itu sekitar 5 sendok makan ya teman-teman. Kita masukkan. Setelah itu, jika sudah kita masukkan, kita tambahkan air. Airnya itu saya pakai sekitar 200 ml air bersih ya. Masukkan juga kaldu jamur. Setelah itu kita aduk sampai dengan rata. Oh iya teman-teman, kalau membuat sambal tauco ini tidak perlu menambahkan garam ya, karena dari tauconya ini sudah asin ya, tinggal tambahkan penyedap rasa saja sudah cukup. Jangan lupa teman-teman untuk mengkoreksi rasanya sebelum dimatikan, sebelum diangkat. Tapi sebelumnya saya akan memasukkan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Kita orek-orek sebentar, kita aduk-aduk sebentar, jangan terlalu lama ya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, sudah sesuai dengan selera, boleh kita matikan api kompornya dan kita akan siap sajikan. Menurut saya ini rasanya sudah pas, sudah enak. Sekarang akan saya siapkan atau kita tuangkan ke dalam piring saji dan untuk kita nikmati bersama keluarga tercinta. Sambal tauco ini bisa juga kita gunakan atau kita barengi dengan lauk ya teman-teman, seperti ikan goreng, tempe atau tahu goreng, itu sudah enak banget. Oke deh, selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di resep saya berikutnya.